Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi kepada Bapak Ibu, yaitu tentang informasi mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN ini wajib dikawal oleh pemerintah. Jadi pemerintah pusat mengawal jalannya honorer untuk bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya pengawalan yang dimaksud di sini Bapak Ibu ini jelas ada tujuannya ya. Ada tujuan dan maksudnya tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seputar pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu supaya lebih jelas bagaimana kira-kira metode pemerintah mengawal jalannya pengangkatan honorer ini menjadi ASN, simak info berikut, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Nasib baik kali ini telah menghampiri para tenaga honorer karena pemerintah sudah turun tangan dalam hal memperhatikan nasib honorer. Pemerintah pusat dipastikan akan mengawal agar para tenaga honorer di daerah bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara. Kalau sudah seperti ini jalan para tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023, dipastikan akan berjalan dengan mulus. Kenapa? Karena memang pemerintah pusat turun tangan dalam hal mengawasi jalannya pengangkatan honorer ini menjadi ASN. Seleksi perekrutan P3K yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup para tenaga honorer termasuk para guru di bidang pendidikan. Pemerintah pusat secara resmi telah merilis kebutuhan guru di Indonesia adalah sebanyak 1,1 juta formasi yang disebar ke seluruh Nusantara. Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, pemerintah pusat telah menginformasikan kepada seluruh pemerintah daerah agar mengajukan formasi guru P3K untuk wilayahnya masing-masing. Nah, tentunya kalau semua pemerintah daerah atau semua ya perangkat daerah sudah mengajukan formasi guru di wilayahnya masing-masing, maka oleh pemerintah pusat akan merekap berapa jumlah yang akan diangkat menjadi ASN. Sudah menjadi informasi umum bahwa saat ini Indonesia sedang kekurangan tenaga pendidikan dengan status aparatur sipil negara. Karena rata-rata sekolah selalu ada honorer. Bahkan ada sekolah yang jumlah ASN-nya sedikit tetapi banyaknya adalah honorer. Hal ini menyebabkan mau tidak mau sekolah harus merekrut tenaga guru dengan status non-aparatur sipil negara. Kenapa? Karena memang ASN sedikit. Selain status mereka hanya sebagai honorer, gaji yang diberikan pun jauh dari kata layak. Padahal jelas sekali jumlah guru di sebuah daerah menentukan kualitas peserta didik di tempat tersebut. Mirisnya di tengah kondisi pendidikan kita di mana serba kekurangan tenaga guru aparatur sipil negara, beberapa pemerintah daerah tidak menyambut baik program Kemdikbud. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal, bahwa Kemdikbud ingin merekrut 1,1 juta guru menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun dalam pelaksanaannya justru masih banyak sekali daerah yang tidak mengajukan formasi guru kepada pemerintah pusat. Tentunya dengan alasan tertentu Bapak Ibu ya.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alasan Pemda tidak mengajukan formasi guru P3K ini kepada pusat, mengingat anggaran gaji yang dibebankan pada daerah. Sementara pemerintah pusat menyampaikan bahwa gaji ASN P3K itu sudah ditransfer kepada Pemda melalui dana alokasi umum atau DAU non-fisik. Sehingga pengangkatan para honorer guru menjadi ASN P3K menjadi terlambat. Lalu bagaimana solusinya? Tenang, semua akan dijelaskan pada artikel ini, jadi Bapak Ibu silakan baca sampai selesai. Sebelumnya tercatat pada seleksi P3K 2021, di mana pemerintah pusat merilis kebutuhan guru sebanyak 1,1 juta. Namun, pemerintah daerah hanya mengajukan 506.000 formasi. Nah, tentunya ini masih kurang lebih 600.000 lagi yang akan dibutuhkan oleh pemerintah untuk memenuhi jumlah atau kuota yang dikehendaki. Tahun berikutnya, tepatnya tahun 2022, dari kebutuhan guru sebesar 781.000. Pemerintah daerah hanya memasukkan 319.000. Jadi setiap pemerintah pusat merilis total kebutuhan guru, maka pemerintah daerah tidak pernah mencukupi dalam pengajuan kuota guru P3K di daerahnya masing-masing. Bahkan ada daerah yang tercatat tidak mengajukan formasi guru P3K kepada pemerintah pusat sama sekali. Hal ini sama saja dengan daerah tersebut tidak mendukung kesejahteraan guru, padahal di daerah tersebut masih sangat membutuhkan guru untuk mendidik generasi bangsa yang tentu saja juga berada di daerahnya. Jadi kali ini di tahun 2023, pemerintah pusat kembali merilis kebutuhan guru dan mendorong kepada pemerintah daerah untuk lebih berpihak kepada guru. Jadi total kebutuhan pada tahun 2023 adalah 662.000 ASN P3K guru. Jadi itulah yang dibutuhkan untuk tahun 2023 khusus untuk tenaga guru, yaitu dengan status ASN P3K sebanyak 662.000. Bila kali ini pemerintah daerah tidak mengajukan atau tidak mencukupi total kebutuhan guru ASN P3K tersebut, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat untuk melengkapi kebutuhan guru aparatur sipil negara dengan status P3K tersebut. Jadi, buat para guru honorer di daerah, selamat karena pemerintah pusat akan mengawal dan menjamin ketersediaan formasi guru P3K di daerah masing-masing. Demikian Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu yang akan diangkat menjadi ASN tahun 2023 ini, karena memang pemerintah sudah tekad untuk mengangkat honorer menjadi ASN sekaligus mengawal supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.